Halo semuanya, yuk kita ngobrolin sesuatu yang super dasar. Tapi justru karena saking dasarnya, sering banget kita lupakan. Gerakan non-lokomotor. Gampangnya, ini semua gerakan yang kita lakuin tanpa pindah tempat. Dan percaya deh, disinilah semua kunci kehebatan gerak tubuh kita dimulai. Coba deh pikirin, gerakan kayak ngulet, bungkukin badan, atau muter-muter pinggang, kelihatannya sepele kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, tanpa nguasain gerakan-gerakan ini, mustahil kita bisa lari kenceng, loncat tinggi, atau bahkan sekedar jalan lurus tanpa goyang. Nah, yuk kita bongkar bareng-bareng rahasia di balik gerakan yang kelihatannya biasa ini. Oke, kita mulai dari yang paling pertama dan paling penting, kendali. Anggap aja tubuh kita ini kayak gedung tinggi. Apa yang bikin gedung itu kokoh dan gak rubuh? Pasti fondasinya kan? Nah, di dalam tubuh kita, fondasi itu ya keseimbangan dan stabilitas. Nah, ini dia. Tujuan utama dari semua gerakan di tempat itu, ya ini, bangun keseimbangan dan stabilitas. Ini bukan cuma soal gimana caranya biar nggak jatuh ya, tapi lebih dalam lagi, ini soal gimana kita bisa punya kendali penuh atas tubuh kita, mau itu pas lagi diam ataupun pas lagi bergerak. Jadi, ada 2 poin penting di sini. Pertama, kita latih tubuh buat jaga posisinya, contohnya waktu kita coba berdiri pakai satu kaki. Terus yang kedua, kemampuan itu jadi dasar biar tubuh kita tetap anteng dan kokoh waktu kita mau lakuin gerakan lain. Misalnya waktu mau mukul bola tenis. Tanpa stabilitas, pukulan kita pasti melenceng. Jadi, keseimbangan itu kontrol waktu kita diam, stabilitas itu kontrol waktu kita gerak. Dua-duanya ini satu paket. Oke, fondasi udah kokoh. Terus, apa selanjutnya? Nah, sekarang saatnya kita buka potensi tubuh kita yang sebenarnya. Di sini, peran kelenturan dan koordinasi jadi penting. Ini ngomongin soal seberapa bebas dan seberapa pintar tubuh kita bisa bergerak. Biar gampang, kita bedah satu-satu. Kelenturan itu soal jangkauan gerak sendi kita. Seberapa jauh sih tangan kita bisa meraih ke belakang? Atau seberapa dalam kita bisa nunduk tanpa kerasa kaku? Kalau koordinasi, ini soal kerjasama keren antara otak dan otot kita. Gimana caranya otak bisa nyuruh beberapa bagian tubuh buat gerak barengan secara halus dan efisien. Nah, gerakan non-lokomotor kayak peregangan itu udah jelas banget ya, gunanya buat jaga otot dan sendi kita tetap elastis. Terus gimana sama koordinasi? Pernah coba nggak nepuk-nepuk kepala sambil ngusap-ngusap perut pakai gerakan memutar? Nah, itu latihan koordinasi sederhana. Gerakan di tempat seperti memutar lengan ke depan sambil kaki melangkah ke samping, itu melatih otak kita biar makin jago ngatur gerakan yang rumit. Sekarang kita sambungin semua titiknya. Buat apa sih kita repot-repot melatih keseimbangan, stabilitas, kelenturan, dan koordinasi? Jawabannya simpel banget. Semua itu adalah tiket wajib sebelum kita bisa lanjut ke gerakan-gerakan yang lebih hebat. Wah, saya suka banget sama analogi ini. Bayangin aja ya, menari, main bola, atau berenang, itu kayak kita lagi bikin puisi yang indah pakai tubuh kita. Gimana kita mau bisa bikin puisi sekeren itu kalau kita bahkan nggak kenal sama huruf-hurufnya? Nah, gerakan non-lokomotor inilah alfabet yang wajib kita kuasai dulu. Jadi peta jalannya tuh jelas banget dan nggak bisa ditawar. Langkah pertama, kuasai dulu gerakan di tempat, titik. Baru setelah itu kita bisa naik level ke gerakan lokomotor yang pindah tempat kayak lari atau lompat, dan gerakan manipulatif yang pakai alat kayak melempar atau menendang bola. Nggak mungkin kita bisa lari dengan efisien kalau pas berdiri aja keseimbangan kita masih goyang kan? Oke, jadi kesimpulannya apa? Setelah kita tahu semua tujuannya, kenapa sih ini penting banget buat kita semua? Bukan cuma buat atlet loh ya. Nah, ini dia kuncinya. Dengan melatih gerakan-gerakan dasar ini, kita itu sebenarnya lagi bangun fondasi super kuat buat semua aktivitas kita. Mulai dari biar jago olahraga, sampai ke hal-hal yang kita lakukan tiap hari. Contohnya, ngambil barang di rak paling atas, atau gendong anak tanpa sakit pinggang. Ini tuh investasi buat kesehatan gerak kita seumur hidup. Bukan soal jadi atlet, tapi soal punya tubuh yang sehat, biar kita bisa nikmatin hidup. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat Anda. Coba deh pilih satu gerakan. Mungkin peregangan leher pas baru bangun tidur, atau muter-muter pergelangan kaki pas lagi duduk kerja, atau coba deh berdiri satu kaki pas sikat gigi. Pilih satu aja. Gerakan dasar mana yang mau Anda latih hari ini buat mulai bangun fondasi tubuh yang lebih hebat.